Pemirsa, tersangka Putri Chandrawati tidak ditahan, namun hanya wajib lapor dan kini berkediaman di rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan Rizka Dior. Selamat malam Rizka, adakah informasi terkait dengan kondisi atau hal apa yang dilakukan di rumah pribadinya oleh Ibu Putri? Ya, selamat malam Ajat dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa kemarin Putri baru saja menjalani pemeriksaan kedua kalinya di Gedung Barreskrim Mabes Polri, dan setelah hasil pemeriksaan kemarin pun masih diputuskan bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan. Sehingga Putri kembali pulang ke rumah pribadinya yang ada di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Nah, berbicara mengenai pemeriksaan kedua kalinya juga, Ajat, kiranya setelah tidak dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati karena beberapa alasan kemanusiaan, namun kiranya saat ini Putri sudah menyandang status sebagai tahanan kota yang mulai minggu depan wajib lapor 2 kali dalam seminggu ke Gedung Barreskrim Mabes Polri. Nah, tak hanya itu aja dan juga pemirsa, setelah pemeriksaan kedua kalinya kemarin pun kiranya pihak dari Barreskrim Mabes Polri sempat menuturkan bahwa Putri Chandrawati sendiri ini harusnya mendapatkan pengamanan atau pengawalan atau penjagaan ekstra ketat di rumah pribadinya yang ada di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan ini. Namun kiranya satu hari setelah pemeriksaan kemarin, atau tepatnya hari ini, kami memantau sejak sore hari tadi hingga malam hari ini, kami belum melihat sama sekali adanya tambahan personil atau penjagaan atau pengawalan ekstra ketat yang dilakukan di rumah pribadi Putri Chandrawati yang ada di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan ini. Karena pemantauan kami sejak sore hari tadi hingga malam hari ini, bahkan security atau pengamanan dari pihak komplek pertambangan pun tidak ada yang berjaga di sekitar rumah Putri Chandrawati. Sehingga sejak sore hari tadi, di mana kurang lebih berjarak 50 hingga 100 meter, di mana tempat biasanya awak media hanya bisa memantau, kami masih hanya bisa melihat kiranya ada 4 penjaga pribadi yang berjaga di rumah Putri Chandrawati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa biasanya 4 atau 2 diantaranya adalah seringkali mereka yang menegur awak media untuk tidak berada terlalu dekat dengan gerbang utama rumah Putri Chandrawati ini. Baik. Dan namun kiranya Ajak dan juga pemirsa, meski suasana sangat sepi, tapi kita tetap bisa melihat dari jarak kurang lebih 100 meter ini bahwa sore hari tadi sekitar pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, ada satu mobil Innova hitam yang sempat masuk ke rumah gerbang Putri Chandrawati yang ada di belakang saya ini. Ajak. Baik. Ini bicara tentang keberadaan Putri, memang sudah dikonfirmasi ya, Putri itu memang berada di rumah di mana Anda sedang berada saat ini, Rizka? Ya, betul sekali Ajat dan juga pemirsa, meski kita tahu sama-sama begitu bahwa sebenarnya Putri Chandrawati atau juga mantan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo sendiri memiliki beberapa rumah di Jakarta. Namun kiranya seperti yang kita ketahui atau menurut penelusuran atau pemantauan teman-teman media selama bergulirnya kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini, hanya rumah inilah yang selalu dijaga, atau kiranya kami mendengar Putri ada di rumah pribadinya ya adalah rumah yang ada di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan ini. Seperti yang bisa kami kabarkan juga atau melihat kembali aktivitas kemarin atau beberapa hari yang lalu Ajak dan juga pemirsa, bahkan pada saat mau melakukan rekonstruksi ataupun tahap pemeriksaan lainnya, pemantauan kami untuk Putri Chandrawati pun ada di rumah ini, sehingga kami masih meyakini bahwa hingga saat ini pun Putri Chandrawati masih berada di rumah pribadinya yang ada di Jalan Saguling ini. Namun meski demikian Ajat dan juga pemirsa, dapat kami informasikan menjadi tahanan kota, rupanya Putri Chandrawati juga tidak diizinkan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan hal senada pun sempat dikatakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan juga sempat dinyatakan langsung oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Matraman. Putri Chandrawati telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 16 Agustus lalu, namun kiranya selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Agustus hingga 11 September 2022 mendatang, Putri Chandrawati tidak diizinkan untuk pergi keluar kota ataupun ke luar negeri. Baik. Ajab. Ini tadi bicara tentang mobil yang masuk pada 8.20, apakah
mobil yang masuk itu sekarang masih berada di tempat atau sudah keluar? Ya, Ajat dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kiranya tadi pukul 18:20 tepatnya Kijang hitam Innova tersebut masuk ke rumah Putri Chandrawati dan hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda keluar kembali mobil Innova tersebut. Kami meyakini sepertinya mobil tersebut adalah mobil Putri Chandrawati yang seringkali dipakai selama beberapa hari terakhir. Namun karena kami tidak bisa memantau lebih dekat begitu karena Putri pun tidak datang dari arah samping gang sebelah saya ini, melainkan dari arah gang lain, sehingga kami tidak dapat melihat lebih jelas, Ajat dan juga pemirsa, siapakah sebenarnya isi dari mobil Innova tersebut. Namun seperti yang Ajat dan juga pemirsa bisa lihat bahwa di belakang saya ini, atau jika terlihat ada rumah yang ada lampu menyala berwarna kuning, itu adalah rumah Putri Chandrawati, dan di depannya pun masih banyak mobil pribadi yang diparkirkan di depan rumah, dan biasanya mobil tersebut nantinya akan dikeluar masukkan ke gerbang utama rumah Putri Chandrawati secara bergantian. Baik. Ajat. Terima kasih Rizka Dior atas laporannya langsung dari sekitar kediaman Putri Chandrawati di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Putri Rizka Dior, selamat bertugas kembali. Pemirsa, inisiator tim advokat penegak hukum dan keadilan tampak Saur Siagian memberikan kritik terhadap Putri Chandrawati yang tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Saur menilai keputusan itu sebagai bentuk tidak adanya rasa tanggung jawab atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Saur juga mengatakan bahwa sebaiknya Putri tidak menjadikan seorang anak sebagai tameng atas kejahatan. Ia juga menegaskan bahwa anak dari Putri Chandrawati yang masih balita itu tidak akan terlantar meski ia dan Ferdy Sambo ditahan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa setuju istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan. Menurutnya Putri masih memiliki anak berusia 1,5 tahun. Desmond menilai justru akan menjadi lebih tragis jika Putri membawa anaknya ke dalam tahanan. Oleh sebab itu, sejak awal Desmond mengusulkan agar Putri menjadi tahanan kota demi alasan kemanusiaan. Sebagai tahanan kota, Putri tetap akan dikenakan wajib lapor serta tidak diperbolehkan keluar kota tanpa adanya izin dari penyidik. Ya, kita masih berbincang bersama Mas Septa Chandra. Saya ingin mengulik tentang pernyataan yang disampaikan oleh Komnas HAM hari ini soal extrajudicial killing. Ya, apakah ini ada satu perspektif tersendiri dalam hukum pidana? Iya, saya kira sama saja. Prinsipnya adalah pembunuhan, hilangnya nyawa orang gitu loh. Tapi dilakukan oleh aparat? Oleh aparat seperti itu betul. Tetapi sebenarnya kan tidak dalam rangka adanya suatu kejahatan ataupun yang adanya suatu proses-proses tertentu gitu loh. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Iya, apa karena motif kan sebenarnya kan istilah begitu, itu gitu. biasanya ditunjukkan kepada dalam tanda petik orang yang disangkakan melakukan kejahatan kemudian dibunuh tanpa ada proses hukum. Betul. Begitu. Ini Joshua ini posisinya seperti apa kalau dipersepsikan extrajudicial killing? Ya itu dia kan sebagian kita bisa saja mengatakan ini Joshua adalah korban kan begitu. Korban daripada dalam hal ini tentu tidak dalam kapasitas Pak Ferdy Sambo sebagai penegak hukum gitu ya, tapi kapasitas sebagai pribadinya dia gitu loh. Toh kalaupun dalam dugaan adanya tindak pidana pelecehan ataupun karena emosinya dia atau karena persoalan lain, itu kan persoalan pribadi, bukan persoalan dia sebagai penegak hukum yang harus melakukan pembunuhan atau melakukan penegakan hukum tanpa proses peradilan seperti itu. Gitu. Baik, tapi kembali lagi ya soal pembunuhan tanpa ada proses hukum ini seolah-olah kembali menyiratkan soal dalam tanda petik kekerasan yang dilakukan oleh korban dalam hal ini terhadap Putri Chandrawati. Apakah itu bisa mungkin begitu kan? Ya tentu sebenarnya masih menjadi pertanyaan kita bersama gitu ya. Kalau dilihat daripada proses-proses yang dilakukan oleh penyidik dan tahapan-tahapan perkembangannya, rasanya itu tidak tidak terjadi kan gitu. Sehingga kemudian ini murni bisa dikatakan sebagai suatu bentuk pembunuhan yang diakibatkan oleh tadi ada emosional ataupun ada persoalan yang memang bisa itu menyebabkan
Pak Ferdi Sambo seorang jenderal itu bisa emosi sedemikian rupanya gitu loh. Baik. Banyak orang bertanya kenapa sih seorang jenderal kalaupun mau membunuh benci dengan ajudannya karena pelecehan seksual kan tinggal di Ya, adalah cara-cara lain kan begitu gitu, kan, yang tidak harus silent dia gitu ya. membunuh dengan tangannya sendiri kan begitu. Tapi itulah tadi apa namanya, orang dalam keadaan emosi kan kadang-kadang itu di luar daripada keadaan normal yang kita pikirkan. Itu yang kita juga tidak tahu apakah benar karena emosi, Iya. apakah benar karena memang ada faktor-faktor lain. Yaitu nanti sebenarnya dalam persidangan ini akan terbuka seperti apa sebenarnya motif daripada dilakukannya perbuatan itu oleh Pak Ferdi Sambo gitu. Tadi disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa berkas dari Putri Chandrawati itu sudah diterima dan sedang diperiksa begitu kan. Kemudian juga sekalipun masih tahap 19 ini sudah juga coba untuk dilengkapi oleh penyidik. Sebetulnya kan berkas yang menguatkan ya jeratan hukum kepada mereka itu sudah masuk kejaksaan begitu. Lalu pentingkah ada isu-isu lain yang mewarnai itu yang bahkan tadi bisa jadi dipersepsikan ini mundur lagi ceritanya ke belakang gitu. Kalau pandangan Anda bagaimana? Iya, kalau saya lagi-lagi secara hukum pidana itu bekerja tidak berdasarkan asumsi atau narasi yang dibangun di luar gitu ya. Yeah. Hukum pidana itu dalam menjatuhkan putusan sangat tergantung pada fakta-fakta di persidangan. Itulah yang kemudian menjadi tumbuhnya keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Sehingga kemudian apapun yang terjadi narasi yang dibangun di luar ini dan berkas itu sudah naik dan itulah yang kemudian nanti akan dikirim dan disitulah yang kemudian menjadi dasar daripada jaksa mendakwa dan menuntut serta hakim melakukan penjatuhan pidana terhadap para pelaku tadi itu. Jadi saya kira tidak akan berpengaruh pada proses penegakan hukum terhadap perbuatan yang memang sekarang sudah dilakukan proses penyidikannya bahkan bisa dikatakan rampung gitu ya, karena walaupun ada petunjuk dari jaksa itu hal yang biasa saya kira gitu. Baik, kita akan jeda, kita lanjutkan usai pariwara. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.